Basuki Cahayapurnama, seorang muda, seorang yang pernah menduduki satu jabatan sebagai bupati di Belitung Timur kalau tidak salah. Seorang keturunan, tapi seorang yang mempunyai niat untuk memperbaiki daerahnya. Pada hari ini kita akan bertemu dengan mantan bupati Belitung Timur, yaitu Cahayapurnama, Basuki Cahayapurnama, dan panggilannya sehari-hari kalau tidak salah adalah Ahok. Bung Ahok, Basuki atau Ahok? Saya kadang-kadang pun lupa dipanggil Basuki apa Ahok memperkenalkan dirinya. Tapi lebih sering Ahok panggilannya. Ahok. Anda boleh sedikit menceritakan Anda umur berapa sih, Bung Ahok ini? Anda keturunan, dan Anda mengatakan saya keturunan, tapi saya adalah orang dari Belitung dan saya ingin memperbaiki Belitung. Anda bisa sedikit memberikan mungkin latar belakang kenapa Anda ingin memperbaiki Belitung itu? Kan orang Tionghoa atau keturunan itu lebih baik dagang, lebih pintar dagang. Ada keinginan apa sebetulnya? Saya ingin juga mengetahui background Anda atau latar belakang Anda. Silakan. Ya, saya tahun ini sebentar lagi mau berumur 42 tahun. Mengenai latar belakang, saya kira memang dipengaruhi oleh seorang ayah ya. Jadi ibaratnya ada seorang pemuda yang melihat kondisi rakyat, lalu dia bermimpi harusnya ini yang menyelesaikan adalah pemerintah, bukan swasta. Tapi dia tidak berpendidikan. Nah, dia mulai berpikir bagaimana saya menyiapkan anak saya nanti. Jadi sejak kecil kami selalu dilatih, misalnya ketika kami harus melewati anak-anak sekolah, bubaran sekolah, kayak saya kan mengatakan, coba kalian hitung yang bubaran ini satu sekolah, berapa banyak. Tiap tahun keluarnya begitu banyak. Sedangkan perusahaan kita tidak bisa setiap tahun nambah sekian banyak. Nah, ini satu persoalan. Lalu kita lihat, kita bagaimana mungkin bisa membantu orang yang berpendidikan soal kesehatan. Orang suka kadang minta uang kan. Ya saya katakan, kita cocok aja di pejabat sebetulnya. Nah, mungkin ini juga ada satu filosofi dari Tiongkok mungkin ya. Dari turunan-turunan itu. Sebetulnya cita-cita orang dari Tiongkok yang tertinggi itu sebetulnya jadi pejabat, bukan pedagang sebetulnya. Jadi kalau pengertian pedagang itu saya kira kondisi mungkin ya. Tapi kalau filsafat Tiongkok kuno itu sebenarnya jadi pejabat. Tapi ayah saya tentu bukan karena filsafat itu saya kira. Karena dia mengatakan begini. Sekarang gini katanya, kita kalau relakan uang kita 1 miliar bagi kepada orang, 500.000 saja satu keluarga kita kasih. Kita hanya bisa bagi 2.000 keluarga. Dan 1 bulan selesai itu uang. Dan tidak ada dampaknya. Nah, tapi coba kalau kita gunakan uang 1 miliar itu, kita menjadi seorang bupati. Kita menguasai 300 sampai 400 miliar per tahun. Jadi berapa banyak yang bisa kita bantu pada rakyat. Dan apa yang sudah pernah kita lakukan, ini tidak akan mungkin dibatalkan lagi. Karena orang selalu mengatakan, berpikir, pemerintah nggak ada uang. Nah, itu pikiran ayah saya. Makanya dari kecil kami dikatakan, kalian saya sekolahkan ke Jakarta. Kalian itu siapa? Ya, anak-anak panggil. Berapa? Kami ada 5 saudara, tapi yang satu bungsu meninggal. Ya, saya yang paling tua. Kami dilatih agak luar biasa. Ayah saya itu selalu makan itu wajib bersama. Ayah Anda ini politisi? Saya bukan politisi, dia dulu pengurus Golkar dia beliau. Di Belitung? Di Belitung. Sempat dapat penghargaan dari Pak Sudarmono sebagai komisaris atau yang komisaris kecamatan apa gitu ya. Nah, tapi beliau kan tidak sekolah. Jadi saya ingat dulu kalau kampanye ke kampung-kampung pasti ngajak ayah saya. Karena ayah saya memang dekat, istilahnya bisa bicara dengan bahasa daerah dengan rakyat gitu loh. Nah, dia juga orang dari kampung. Nah, jadi sering pasti diajak loh kampanye. Nah, jadi saya lihat ayah saya bilang ini satu perjanjian kita. Kalian harus pulang. Kenapa daerah ini tidak maju? Karena semua orang yang punya uang, punya modal, setelah belajar tidak kembali kan, pasti stay di Jakarta gitu. Terus kami juga bilang, kami S1, S2 pulang ke Belitung mau ngapain? Tapi saya nggak peduli, ya mesti pulang. Ini kampung mesti dibangun.
Nah ini perjanjian. Jadi kalau di meja makan, beliau selalu kasih pengarahan. Di meja makan harus bareng supaya bisa bicara. Satu persatu diatur. Misalnya saya ini harusnya jadi dokter sebetulnya. Saya sempat kuliah di UKI 1 minggu. Karena ayah saya bercita-cita saya harus jadi dokter. Di daerah saya itu nggak ada dokter yang mau dinas. Setelah PT Timah tutup, orang bisa mati karena nggak punya dokter. Terus ayah saya bilang, kita ada 2 jalan untuk ke kota, jalanan jelek. Orang udah mati di jalan katanya. Kalau kamu dokter, minimal kamu bisa bantu. Sekarang kalau tidak ada dokter yang mau ke kampung kita, kamu sekolah dokter. Jadi saya dipaksa kuliah di UKI seminggu. Tapi saya diam-diam juga tes di Trisakti. Jadi begitu ayah saya pulang, Trisakti keterima, UKI yang belum bayar, saya pindah kuliah di geologi. 6 bulan dia nggak bicara sama saya. Nah lalu adik saya yang kedua, dia lihat ayah saya bilang, harus jadi dokter katanya. Insinyur nggak guna katanya. Ini ayah saya punya versi. Insinyur makin tua makin tidak laku. Tapi kalau dokter, di kampung pun dipanggil Pak Dokter. Itu suatu penghormatan yang luar biasa. Akhirnya adik saya yang kedua, oke Pak, kalau abang tidak mau dokter, saya yang dokter katanya. Lalu yang ketiga ayah saya bilang, Anda butuh pengacara. Karena banyak sekali orang ditindas, nggak sanggup bayar pengacara. Jadi Anda harus yang ketiga, Anda harus jadi lawyer. Ditargetkan, ambil di UI. Wah, kita pikir mana mungkin masuk UI. Tapi betul-betul adik saya itu perempuan nih, dia lakukan itu. Dia bilang, Pak, kalau mesti masuk UI, saya harus dapat SMA Negeri 1 Jakarta, Budi Utomo. Karena biasa dari situ ke UI gampang katanya. Ya betul-betul tes masuk SMA Sekolah Jakarta, dia masuk UI. Sempat sampai jadi mahasiswa teladan di sana dia. Udah selesai. Kenapa? Waktu itu adik saya kan nggak gitu mau ke pengacara. Ayah saya, dia bilang gini, ini sedikit saya di gosok-gosok kan, dia gosok saya. Kamu bilangin, kamu adikmu harus sekolah pengacara. Saya kenapa Pak? Kamu tahu nggak katanya? Kalau mau berburu macan itu mesti saudara sekandung. Kamu pengusaha, kamu mau teruskan jadi pengusaha. Kalau Anda nggak punya pengacara sendiri, bagaimana kalau pengacara Anda disogok dari lawan? Semua rahasia Anda sudah kasih. Tapi kalau adikmu sendiri pengacara, nggak mungkin tinggalkan kamu katanya. Maksudnya apa? Cerita Tiongkok kuno, pergi berburu macan, masih saudara sekandung. Kenapa katanya saya bilang? Kalau bukan saudara sekandung, kamu lagi diterkam macan udah sekeliling, teman kamu pasti kabur. Karena hitungannya tidak mungkin seimbang macan lawan orang. Tapi kalau saudara sekandung, dia lihat kamu diterkam macan, dia nggak berpikir itu macan kiri kanan berapa banyak. Jadi mau mati pun mati bersama-sama. Jadi saudara katanya. Tapi justru kalau dia bantu, bisa menyelamatkan dia kan. Macan bisa ditombak dari belakang. Nah sama dalam dunia hukum. Ini prinsip ayah saya. Jadi adikmu harus pengacara. Terus adikmu dokter. Kamu bayangkan nggak kalau kamu nggak punya dokter? Kamu kaya pun, kaya kayak apapun. Begitu sakit, dokter bilang black, potong-potong. Padahal belum tentu. Kalau ada oknum dokter gimana? Cuma cari uang. Nggak perlu dipotong. Tapi kalau Anda punya dokter satu, dia bodoh-bodoh pun dia berdiri di situ. Si dokter nggak berani sembarang potong, dia akan tanya, ini sakit apa? Jadi Anda butuh dokter. Nah, udah. Lalu yang keempat, dia bilang apa? Yang keempat, Anda harus sekolah pariwisata. Lalu kemana sekolahnya, Pak? Ke Swiss. Ayah saya nggak pernah ke Swiss. Lalu kenapa mesti ke Swiss? Dia bilang, ini coba lihat di kalender itu. Dulu kampung kita suka jual kalender itu kan. Ada bukit, ada danau, ada ya angsa gitu. Ya saya bilang, coba bandingkan dengan foto-foto tambang. Bekas-bekas galian tambang dari zaman Belanda, itu jadi danau-danau di Bangka Belitung itu. Ada bukitnya gitu. Ini kan kayak Swiss, kalau bisa wisata, ini luar biasa kan. Nah itu kita jangan mimpi orang lain yang sekolah mau pulang. Kita butuh orang yang sendiri pulang bisa melatih. Udah kamu kita kirim ke Swiss. Yang gawatnya, adik saya maklum sekolah di kampung kan, SMA negeri di kampung, Inggrisnya hanya bisa nyanyi lagu barat ini. Ngomong nggak bisa. Kursus 1 tahun, nekat dia berangkat sendiri. Nonton TV aja ada. Iya, di teks itu udah latihan gitu. 1 tahun dia bisa. Nah, jadi itu cerita ini pengalaman inilah yang mendorong putra daerah ini untuk kembali. Ya, jadi ayah saya juga mengatakan istilah putra daerah ya. Ayah saya juga terkenal, misalnya ada pengusaha dari luar daerah datang ke daerah kami, biasanya suka dimusuhin tuh dari pengusaha daerah. Satu-satunya nggak pernah ribut tuh ayah saya. Ayah saya bilang, seluruh Indonesia semua orang berhak dimanapun. Itu suatu konsep sudah diajarkan. Nah, ayah saya sudah mengatakan,
Ayah saya sebelum dia tua, sebelum dia mau meninggal, dia termasuk orang yang bukan ateis, percaya Tuhan itu satu, tapi bukan orang yang mau sembahyang gitu. Nah dia terakhir baru mulai ini, dia katakan gini, konsepnya sederhana, semua orang ciptaan Tuhan. Kamu gak usah pikirin orang itu kembali bantu kita atau tidak. Kalau kamu mau bantu orang, bantu. Saya bilang, dari mana teorinya? Saya pernah satu hari ke luar kota. Di luar kota kan kita kan nggak punya bengkel otoris resmi mobil. Jadi namanya ban kipas itu pakai sampai putus baru tau putus, kira-kira gitu kan. Nah putus di tengah hutan, dekat kampung, saya mampir ke kampung. Saya tahu di ujung ada rumah, saya mampir, saya ketok pintu, saya kayak mau pinjam motor gitu loh. Karena dulu zaman saya itu nggak ada bilang sewa motor, mau pinjam motor, mau ke kota beli itu ban kipas. Lalu si kakek tuanya bilang, nggak boleh, keluar katanya. Kalian ini pasti pengusaha. Kalau pengusaha pasti orang Golkar lah, kira-kira gitu. Nah, itu kan cuma 3 partai kan. Nah, beliau dari partai agama. Katanya, nggak mau bantu kalian. Saya jangan gitu, Kek, ini sudah mau maghrib. Tolong dong, Kek, saya mau gimana mau pulang. Saya mohon sama dia. Pulang, saya tidak mau katanya. Kalian semua pemborong. Ini sudah agak tua ya orangnya, sudah pensiun. Jadi saya bilang, jangan begitu, Kek. Saya kan dari Gantung jauh. Dari Gantung. Anak siapa kau katanya? Saya bilang, saya anak Kim Nam. Anak Kim Nam? Kenapa tidak bilang dari tadi katanya? Langsung suruh masuk. Keluarkan durian segala macam. Saya suara agak kurang bagus durian. Aduh bodoh. Habis makan durian, kamu makan rambutan yang agak masam. Pasti beres katanya. Motor pakai. Lalu saya heran. Tadi usir saya cuma bilang nama bapak saya Kim Nam sudah beres nih. Dia begini, saya kenapa Kek? Masalahnya. Tahu nggak? Bapakmu baru manusia. Yang lain bukan katanya. Kok bisa begitu? Saya pernah anggota DPRD. Saya sakit, tidak ada yang kunjungin saya. Tidak ada pemborong kontraktor yang berani baik sama saya. Karena saya bukan partai penguasa. Ini zaman dulu kan. Kalau saya masih baru lulus kuliah. Ayahmu dengar saya sakit. Dia mampir. Dan ayahmu nggak punya duit. Waktu itu dia bilang. Dia bilang, Bapak, sabar-sabar. Dia ke kota. Dia tukar cek sama orang. Tukar cek. Ambil kontan. Dia pulang, dia kasih. Dia kasih, ya sudah. Nah, waktu bicara, saya tanya, Pak, kalau saya punya 100 rupiah, saya kalau bantu orang 1 rupiah, 10 rupiah, itu sudah baik menurut saya gitu loh. Tapi kalau 100 saya bantu semua, orang sudah bilang saya agak gila. Bapak lebih gila, punya 0, minjem, min 100, kasih orang 100. Itu teorinya gimana tuh Pak, saya bilang. Terus saya bilang gini, kalau dia yang minjem duit, dia nggak bisa bayar, dia udah mau mati. Kalau saya yang minjem, saya masih bisa bayar. Kita sama-sama nggak punya duit, dia bilang. Nah, kalau kamu mau bantu orang, kamu jangan pikir kamu ada duit, nggak ada duit. Kalau memang dia butuh, kamu bantu. Nanti kamu makin punya uang, kamu makin gila bantu orang. Tapi kalau semakin kamu berpikir nanti punya uang baru bantu, kamu nggak akan pernah bantu orang. Makanya ayah saya meninggal itu meninggalkan hutang. Saya waktu kerja, saya harus tebus banyak sekali itu cek-cek yang tukar model begitu. Untuk kita selesaikan. Tapi bukan ayah saya yang cerita. Saya bisa mengerti kenapa saya mesti bayar. Karena orang ini yang cerita. Itu pun terakhir gue cerita. Dia tanya, kamu tahu dari mana itu? Tahu dari Pak ini, Pak Razak. Oh dia cerita? Iya. Dia bilang begitu. Nah ini pengalaman ini yang mempengaruhi saya. Saya berpikir, saya nggak mungkin bisa bantu rakyat begitu banyak gitu loh. Kecuali saya masuk ke sistem. Nah tadi saya berpikir juga tidak main sampai ke bupati. Saya hanya berpikir saya akan masuk ke DPRD dengan mengatur APBD yang baik, kita pilih bupati yang baik, kita akan membuatlah yang lebih pro rakyat supaya rakyat bisa nikmati pendidikan, kesehatan dan usaha. Sederhana aja pikiran saya. Rupanya begitu saya masuk, partai kalah, saya dapat sisa. Terus 2005 katanya ada pemilihan langsung. Ada yang menyarankan saya, Anda survei saja. Mana mungkin 93% muslim mau pilih Anda yang double minoritas kan? Ini udah double minoritas nih. Udah turunan Cina istilahnya kita minyak babi nih. Udah muka minyak babi, agamanya Kristen. Penduduk 93% muslim, Kristen cuma 0,7. Tapi saya bilang kalau survei ada errornya kan? Nah saya nggak pedulilah rakyat mau pilih tidak pilih, minimal saya sediakan uang 500 juta untuk pencalonan ini.
seperti uang survei, nggak ada cetak baju kaos, saya hanya cetak buku. Saya kasih tahu rakyat, ada satu orang yang pernah mau memperjuangkan nasib kalian. Istri saya itu memimpin revolusi beradab dengan belet, bukan bulit gitu kan. Dengan belet, bukan Iya, bulet. bulit. Bukan dengan peluru, tapi dengan lagu. Kertas suara, dengan kartu suara. Oh, dengan belet kertas suara. Iya, kertas suara saya katakan. Balot. Balot ya, balot itu. Kertas suara. Jadi dengan itu saya katakan. Jadi saya lakukan ini. Kalau kalian tidak mau pilih pun nggak apa-apa. Minimal kalian sudah pernah tahu ada ikhlas, rela membantu kalian. Gila. Mereka bilang saya gila. Ya, saya bilang kita Rela, bilang, ikhlas dan gila. iya, itu ada satu camat. Ada satu camat itu kan saya teman suka camat kita pengusaha kan. Dia datang ke saya waktu pemilihan. Bos, lu memang gila bos katanya. Siapa yang mau pilih kamu? Saya bilang biarin. Lu juga gila, camat gila saya bilang. Mana ada camat kayak kamu tiap hari nyapuin kota. Karena itu camat juga rajin banget. Dia cari tambahan, dia tanamin buah, bunga, bibit-bibit, dia jual. Jadi dia selalu minta, jangan pindahin saya sih camat. Dia tanaman, lu kan gila camat. Mana ada camat cari duit kayak lu? Camat itu di bawah bupati ya? Di bawah bupati. Tapi kan dulu kan saya belum bupati kan. Nah begitu terpilih, dia bilang memang orang gila. Kenapa Anda bisa terpilih? Itu saya kira banyak. Apa yang Anda jual? Saya sederhana aja saya katakan, sebetulnya rakyat kita sudah sampai satu tahap. Ini mungkin saya salah, mungkin saya betul ya. Tapi saya yakin ini benar gitu. Siapapun yang jadi, udah itu lupa sama kita. Ini rakyat punya persepsi nih. Rakyat mempunyai persepsi Iya. bahwa orang menjanjikan pada waktu dia sudah menduduki, lupa. Janji-janjinya itu Ya, lupa. itu hanya ingat mereka saja. Jadi itu yang kedua, yang kelas menengah, yang rakyat yang menengah, yang punya pendidikan, yang punya modal, dia bilang apa? Udahlah, siapapun jadi pejabat sama saja. Itu saya katakan mereka sudah habis harapan dulu kan. Sudah frustrasi nih. Saya bilang tidak. Kalau Anda pilih yang bersih, transparan, profesional, bukan di atas suku, agama, ras, dan antar golongan, Anda akan dapatkan orang yang betul. Anda harus coba dong. Kalau saya tempel 3 kata, beri kami kesempatan. Jadi orang bisa terjebakkan ini macam-macam. Sebagai minoritas, sebagai partai kecil, macam-macam. Lalu orang mengatakan kepada saya waktu dialog, saya katakan, harus ada debat publik. Kandidat lain nggak mau. Saya mesti ada debat publik. Nah di debat publik itu rakyat bisa melihat. Saya kira rakyat kita tuh tidak, orang mengatakan rakyat bodoh. Soalnya rakyat kita pintar sekali. Dia bisa mengerti orang yang bicara asal ngomong atau bicara dari hati nuraninya gitu loh. Saya katakan, kalau Anda tidak mau pilih saya nggak apa-apa. Kalau ada yang lebih baik dari saya, jangan pilih saya. Karena ini masa depan anak cucu kalian. Pilih saja dia. Dan saya juga akan berbahagia menjadi rakyat karena dipimpin dari orang lebih baik dari saya. Jadi jangan pilih saya. Jadi kalau ada orang lain kampanye, Anda harus ke sana. Apalagi dia bagi baju kaos, saya nggak kasih baju kaos gitu. Rakyat ngerti. Saya dapat 37,13% gitu loh. Tanpa baju kaos. Tanpa baju kaos. Tanpa baliho. Oh baliho pakai. Karena mesti beri kami kesempatan kan mesti besar gitu. Oh ya, beri kami kesempatan. Iya. Beri kami kesempatan. Iya. Jadi saya orang minoritas. Saya nggak bilang begitu. Saya nggak bilang. Saya orang minoritas berikan. Baik, tapi sebetulnya itu yang tersirat. Meskipun saya orang minoritas, berikan saya kesempatan. Tapi itu satu kampung, satu daerah yang mayoritasnya adalah orang yang beragama Muslim. Iya. Dan Anda bisa terpilih. Merupakan satu kehebatan atau caranya itu? Apa yang Anda katakan? Apa yang Anda jual? Jadi sebenarnya saya jual itu, saya siap menjadi pelayan. Misalnya ada satu ibu hajah, dia katakan apa? Kapan lagi kalian tidak mau pilih si Ahok katanya jadi bupati? Mana bisa kita dapat orang yang sekolah S2, punya uang, di kampung ya, saya dibanding Jakarta nggak ada, di kampung ya saya orang kaya lah kira-kira Pak, punya mobil 2 biji ya orang kaya kira-kira di kampung kan. Punya uang, kita perintah-perintah katanya. Ibu Hajah bilang, ini orang S2, ini orang keturunan, kita perintah-perintah. Iya kan, kapan lagi? Dia mau ngelamar jadi pembantu nih. Jadi kapan lagi? Jadi ini salah satu mereka bikin joke gitu ya.
Nah, tapi kalau kita analisa secara politik, Ibu Haja itu you bayar juga untuk ngomong gitu enggak? kita nggak bayar. Mereka tuh betul-betul antusias datang. Saya bagaimana mau bayar? Istri saya cuma kasih saya terus terang 800 juta untuk kampanye bupati. Dari janji 1 miliar dia hanya kirim 800 juta. Ternyata apa? 200 juta dia colong dia istilahnya kan, colong tanda kutip, dia renovasi rumah, dia rehab rumah. Enak aja kamu nggak bisa untuk stiker. Lalu saya juga jahat juga. 800 juta, mau 800 juta, mau 1M, mau 500 juta, kan itu merupakan risiko. Kalau kepilih, kalau nggak kepilih, terus jadi saya mau menyumbang 1 miliar atau 800 juta agar supaya saya bisa menjadi bupati. Pada waktu saya jadi bupati, saya bisa korupsi balik uang saya 800 juta gitu. Nah, justru cara berpikir terbalik. Kenapa? Karena mohon maaf, Bung Ahok, saya banyak bertemu dengan kawan saya yang menjadi anggota DPR dan sebagainya. Dia bilang, wah saya keluar uang banyak, sekarang mesti cari kembali uangnya. Kira, saya telah menjadi pejabat, uang saya keluar banyak, saya mesti cari kembali. Anda nggak gitu? Ya saya setuju. Kalau kita gunakan hukum dana, niatnya mau jadi bupati untuk hidup dia, saya setuju, pasti begitu teorinya. Tapi saya kan tidak. Saya kan dari keluarga yang mau bantu rakyat. Saya sudah hitung. Anda mau jadi Robin Hood? Bukan Robin Hood. Kalau Robin Hood mencuri orang kaya, bantu orang miskin dong. Nggak betul juga. Jadi yang saya lakukan, saya adalah orang yang biasa bantu rakyat. Saya punya uang 1 miliar. Saya nggak bisa seperti ayah saya. Saya bilang sama ayah saya, waktu mau meninggal kan, saya bilang, Pak, saya nggak bisa seperti Bapak. Ngutang situ sini, saya bisa tinggal istri. Kalau zaman dulu mama tuh mungkin bodoh aja, oke gitu. Kalau zaman ini anak istri saya bisa dibawa pulang mertua. Dia sorry Pak, saya nggak bisa Pak. Kalau saya nggak ada uang, saya nggak bisa Pak. Jadi kali ini saya ikhlaskan uang saya ini saya keluarkan untuk jadi bupati, untuk bantu rakyat. Karena dengan uang 1 miliar atau 500 juta, saya hanya bisa bantu 1.000-2.000 keluarga 1 bulan. Nah dengan uang ini saya sumbangkan untuk rakyat dalam bentuk pilkada ini, saya sudah tidak peduli uang nih. Lalu saya dapatkan 300 miliar untuk bantu rakyat. Berarti kan saya punya tujuan, hobi saya istilahnya ya, kesampaian. Berarti saya untung. Orang bilang, saya dimarahin dari neneknya istri saya. Kamu bagaimana bisa kaya loh katanya, kalau kayak gitu caranya. Oh saya pasti lebih kaya jadi bupati, saya bilang. Kamu mau korupsi, masuk penjara, bikin malu keluarga. Gak usah korupsi, dari mana caranya? Dulu kalau saya ketemu orang gak bisa sekolah, ke ICU, pakai dompet saya keluar duit. Saya mau ke kampung bantu orang, pakai mobil saya. Bos isi bensin, ganti ban, ganti aki, servis semua. Sekarang saya naik, saya gak pernah dengar jadi bupati tuh, isi bensin bos. Semua makanan saya, telepon saya ditanggung. Saya naik pesawat ditanggung. Jadi saya dengan uang saya tukar punya hak membantu rakyat, plus digaji hidup saya. Luar biasa kan. Nomor handphone dikasih yang bagus Pak, bupati dibayarin, kemana-mana transport dibayarin, sampai listrik, rumah, semua tamu dibayarkan Pak. Jadi kalau dulu orang datang ke rumah saya, mama saya teriak, kopi habis. Inilah mama kita buka pabrik gula di sini, gula beli terus. Kan tamu datang kopi terus kan, jadi bupati, gak usah keluar uang kita Pak. Gak pernah kehabisan kopi, gak pernah kehabisan gula. Jadi kan satu kebahagiaan gitu sih Pak. Dengan uang kita tukar. Itu pakai uang APBD ya? Iya, APBD semua Pak. Jadi pakai uang rakyat untuk beli kopinya Pak Ahok? Kalau sudah jadi bupati begitu loh Pak. Begitu saya katakan, waktu jadi bupati, orang datang bertamu. Jadi mengeluarkan 1M agar supaya hidup jadi senang, nggak usah pikirin lagi, lebih banyak ya kembalinya duitnya. Secara enggak, maksud saya gini, kalau kita mau berbuat untuk rakyat, kita lebih untung Pak. Tapi kalau hitung dari kekayaan kita, kita rugi Pak. Saya sebelum masuk ke politik sama sekarang Pak, harta saya itu nyusut Pak. Karena gaji seorang bupati hanya 6 juta sama tunjangan 15 juta. Kawinan saja tiap minggu ada berapa kawinan Pak. Orang meninggal, kalau 100.000 sudah habis. Nah ini persoalan, ini dilema bangsa ini saya katakan. Satu pihak, pemerintah belum sanggup menggaji orang dengan baik. Tapi satu pihak, hampir semua mantan-mantan pejabat mungkin nggak ada yang miskin, kira-kira gitu Pak lo. Kita jeda sebentar. Kita jeda sebentar. Baik Pak Ahok, kita jeda sebentar. Kita akan kembali untuk meneruskan pembicaraan yang bagian ini. Pemirsa, Anda masih bersama dengan QTV, program Impact bersama saya Peter Gonta, dan kita masih bersama dengan Bapak Basuki Cahayapurnama,
mantan Bupati Belitung Timur. Panggilannya adalah Ahok. Apabila Anda ingin mengirim SMS kepada Pak Ahok, silahkan Anda mengirim SMS kepada 08998 123456. Kemudian saya mohon pada waktu mengirim SMS diberikan dulu kode 036 spasi kemudian pesannya 036 spasi 036 sehingga sistem kita mengetahui bahwa pesan ini ditujukan kepada Bapak Basuki Cahyadi Purnama. Kita teruskan perjalanan kita dengan Bung Ahok. Wow, jadi sebetulnya Anda ini tidak mau jadi Robin Hood. Juga apa yang tersirat adalah bukannya dengan uang 800 juta menjadi bupati kemudian hidup enak karena kopi semua setelah dibayarin sama negara atau dibayarkan oleh APBD, tapi justru uang itu akan kembali, tapi pada saat itu di dalam kapasitas untuk membantu rakyat. Apa cita-cita Anda pada waktu Anda menjadi bupati? Apa sebetulnya yang ini Anda lakukan untuk Belitung Timur ini? Ya, Babel yaitu Bangka Belitung. Ya, jadi Belitung Timur ini dibilang ya semacam kebetulan mungkin ya. Dulu tuh Belitung itu satu kabupaten. Kami Belitung Timur ini kecamatan. Nah kebetulan karena ayah saya mewajibkan saya pulang setelah kuliah. Jadi saya geologi, saya jalan kaki tuh hampir di pinggir itu semua. Kebetulan yang saya jalankan kan saya tinggal di Belitung Timur di Gantung. Saya pernah ya merangkak di bukit ini, di pantai ini saya jalankan. Jadi dari ujung tepi laut sampai bawah itu saya sudah pernah jalankan Belitung Timur. Tiba-tiba itu jadi satu kabupaten. Makanya waktu bikin peta segala macam, yang orang konsultan bikin peta, dia foto dari ini apa ya? Saya bisa jelaskan sebagai bupati. Ini pasir ini sungai ini. Kok Bapak tahu? Saya pernah jalan di situ, saya bilang. Dia kaget, kok bisa masuk hutan? Nah, jadi waktu saya pulang, saya berpikir, ini Belitung ini ada satu tempat yang luar biasa. Belitung Timur. Karena seluruh pelayaran internasional itu melewati. Lo kok kita baca sejarah pertempuran zamannya Majapahit itu ya, waktu tentara Kubilai kan mau menyerang Jawa, itu pertempurannya itu di Pulau Belitung. Jadi siapapun mau dudukin Jawa, kalau nyerang dari atas, dia harus dudukin Pulau Belitung. Ini sama juga waktu terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Makanya di Belitung ini punya lapangan udara untuk TNI AU. Ada dan lanut ya, ada komandan lanut udaranya di Belitung ini. Karena dulu waktu itu untuk menghadapi Malaysia di sini. Nah saya juga berpikir sekarang bukan zaman perang lagi, nggak ada yang mau mati perang lagi sebetulnya. Ini bicara dagang. Kita tidak mungkin nyaingin Singapura di Batam. Ini pikiran saya ya. Kalau di Batam terlalu dekat, apa keunggulan komparatifnya? Kalau kita punya SDM tidak baik, ada barang yang rusak lebih tinggi, saya tetap taruh di Singapura. Tapi kalau di Belitung, ini Belitung adalah porosnya Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Dan seluruh Timur Tengah dari Selat Sunda, mau Singapura akan lewat juga dari Belitung. Dari Australia, New Zealand juga akan lewat dari Belitung. Mau ke Jakarta semua akan lewat. Nah kenapa tidak dijadikan, inilah hubnya kita. Hub ya saya, bukannya di Batam. Supaya kita ada keunggulan komparatif. Batam, Singapura boleh bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan jarak, orang lebih baik taruh di Belitung dong. Sudah kilang minyak segala macam saya berpikir. Kenapa tidak taruh di Belitung, kilang di Timur Tengah masuk ke sini? Kenapa masih ke Singapura? Dan kenapa ini menarik? Tanahnya bekas tambang banyak, dan tambangnya juga tidak terlalu dalam. Penduduknya sedikit. Ini gampang pembebasan. Nah ternyata jadi kabupaten. Jadi kabupaten saya berpikir, kalau orang hanya pemekaran untuk berkuasa, ini bahaya. Ini masih ada satu orang yang bikin buku yang baik, kita bikin. Itu pemikiran saya. Terus saya juga berpikir begini. Kita nggak bisa lakukan seperti Machiavelli punya ilmu misalnya gitu kan. Bahwa rakyat dibiarkan bodoh supaya kita gampang berkuasa. Machiavelli siapa? Ya itu yang suka kita baca lah. Yang tokoh politik gitu kan. Tokoh politik yang mengatakan bahwa biarkan rakyat bodoh supaya kita tetap bisa berkuasa. Kira-kira gitu kan. Istilah ilmu begitu. Nah ini saya lihat ada satu sistem. Bangsa ini 100 tahun ke depan pun akan lebih miskin. Kalau tidak ada jaminan sosial nasional. Artinya orang itu... Apa yang Anda lakukan? Jadi saya lakukan, saya mulai membuat asuransi. Anda berapa lama sih jadi bupati? 16 bulan saya. Ada sebabnya Anda berhenti ya? Ya ada. Nanti harus cerita sebabnya gitu. Ya. Tapi sistem jaminan sosialnya saya bikin. Artinya,
Saya udah hitung, misal ayah saya waktu dia berumur 60 tahun, kami mau bayar asuransi ke swasta, asuransi menolak. Kecuali saya bisa bayarnya lebih. Berarti kemungkinan ayah saya kalau sakit akan habis banyak. Nah ini yang menyebabkan bangsa kita. Jangan heran kita jadi bos. Dia datang minjam uang. Istrinya melahirkan, anak balita rawan sakit. Manula rawan sakit. Sedangkan komponen gaji mereka tidak ada itu untuk bisa berobat. Jadi saya bilang bangsa ini jadi sodikin istilahnya. Sakit jadi miskin gitu saya bilang namanya. Tapi namanya sodikin semua. Nah ini harus ada sistem jaminan. Tapi yang bikin siapa? Swasta. Gak bisa, swasta ada hitung-hitungannya. Pemerintah yang harus bikin. Yang kaya silakan ke swasta. Pangsa pasar kan berbeda. Nah kita ada askeskin. Nah tujuannya bukan kasih uang. Orang mengatakan Anda membuat populer karena memberi kesehatan gratis. Nggak ada yang gratis di dunia ini saya bilang. Nggak ada makan siang gratis istilah orang saya bilang. Yang ada adalah preminya saya bayarin. Untuk promosi. Supaya bisa sekaligus ada captive market. Saya kerjasama dengan PT Askes. 5.000 bagaimana? Perdana 10.000. Saya deal. Kalau seluruh rakyat 5.000 saya bilang. Udah ada Askeskin. Yang kurang saya bayarkan. Nah, kalau kesehatan untuk orang resmi, miskin. Ya, resmi pemerintah. Saya bikinkan. Katanya kita nggak mau tanggung ambulan. Ambulan saya yang tanggung, nggak apa-apa saya bilang. Kita subsidi. Nah, target saya, biar rakyat merasakan manfaat asuransi, besok kita potong 5.000 dari mereka. Nah, kalau saya debat mereka 5.000, Askes punya kewajiban kembalikan saya 1.200. Semacam fee untuk perawatan jalan gitu. Jadi bayangkan kalau nanti rakyat yang mampu dia potong 5.000, saya sebagai pedagang pemerintah ini, saya sudah untung 1.200. Belum lagi, saya berbicara rumah sakit saya akan banyak orang datang. Waktu saya baru memulai program ini, wah sempat dokter agak protes. Bahkan ibu saya protes, ibu saya punya apotek, satu-satunya waktu itu di kabupaten saya. Waduh, Hok, ini mama bisa tutup apotek kalau semua orang mesti ke sana. Dokter praktik sepi, apotek tutup. Semua orang nggak mau dong berobat ke dokter praktik. Saya yakin tidak, Mak. Kalau saya tidak mau berobat ke puskesmas, saya bilang. Saya pasti ke dokter praktik. Karena punya uang. Karena punya uang, saya bilang. Lalu yang tidak punya uang ini, yang tidak berani berobat, itu yang akan muncul. Saya bilang sama dokter, kayaknya marah dulu, kita buktikan. Kalau dia muncul, saya akan bagi kalian. 1.200 saya bagi pada mereka, tunjangan pada mereka. Kita bagi. Tapi percayalah, puskesmas akan meningkat, tapi yang meningkat tidak mengganggu pasien dokter swasta. Dia kan juga dokter-dokter jadi swasta, malamnya jadi praktik. Ternyata betul. Kenapa saya bisa tahu? Saya survei, saya tahu persis orang-orang tua yang pensiun. Ini kasihan, bangsa kita pensiun pun nggak ada dana pensiun. Anak saya nggak sekolah misalnya. Dia juga jadi kuli, saya tadinya kuli. Saya nggak punya simpanan uang pensiun, anak saya juga kuli, dia buat hidupin keluarga susah, bagaimana mau piara saya? Dia terpaksa saya harus masuk ke hutan potong kayu. Potong 1-2 batang kayu untuk saya jual kan, 7.500, 15.000. Uang ini saya gunakan untuk beli beras. Jadi program beras raskin kita pun menurut saya salah nih. Rakyat dipaksa menebus 15 kilo sekaligus. Saya bupati udah ribut dulu. Orang miskin kita tuh sehari cuma bisa beli setengah kilo. 1 kilo dia beli. Anda paksa dia beli 15 kilo sekaligus. Dia nggak punya uangnya. Walaupun itu beras miskin, harga murah, nggak bisa. Seperti minyak goreng murah, langsung bikin pasar murah. Rakyat kita nggak bisa beli. Dia cuma mampu beli 1 liter, setengah liter. Anda sekali datang hanya buka toko seperti itu. Ini kan persoalan. Nah, sekarang dia potong kayu. Dia potong kayu ke sungai sambil mancing. Biasa sungai itu kan hutan lindung. Hutan lindung ditangkapin. Dia potong kayu jual untuk makan. 1-2 batang. Nah, terus bisa bayangkan nggak, Pak? Kalau dia punya istilahnya kencing manis, darah manis ya, dia kan mesti disuntik tiap 2 hari ke puskesmas. Walaupun suntik puskesmas hanya 4.000, 5.000. Kalau dia pergi puskesmas pergi suntik, dia kan tidak potong kayu, Pak. Berarti hari itu, kalau besok dia mau ke rumah sakit, dia potong 4 batang kayu, Pak, lebih banyak. Taruh di sepeda, jalan di hutan, tua-tua begitu, Pak. Kita lihat kayak begini, ini orang nggak mungkin. Nah, begitu kita kasihkan free, dia happy, Pak, tiap hari bisa datang ke puskesmas untuk suntik, dia punya darah. Nah, sekarang persoalan di kayu, saya katakan, saya sampai bilang begini. Sebentar Pak, jadi dia menjadi free, siapa yang bayar? Nggak ada yang free kan? APBD bayar Askes, jadi dia diasuransikan, Pak. Oleh APBD? Nah, jadi kami bayar preminya. APBD membayar premi untuk masyarakat? Untuk masyarakat.
Nanti maksudnya berikutnya, tahap kedua ketiganya, ini bayar sendiri. dibayar sendiri, dipotong. Nah, tapi waktu perjalanan itu kita kan masuk, kenapa sih berhenti jadi bupati? Ternyata kalau namanya asuransi kan makin besar baru bisa cover gitu, Pak. Nah, terus dana dekonsentrasi, itu semua di gubernur, Pak. Misalnya provinsi bikinkan saya rumah sakit, dia bikinkan ruang VIP kayak pavilion. Buat apa Anda rancang saya kasih VIP? Bupati sakit juga nggak mungkin masuk rumah sakit di daerah saya VIP. Rakyat butuh yang kelas 3. Supaya waktu asuransi itu, kelas 3 penuh, naik kelas 1, kelas 2, dia tidak perlu bayar gitu, Pak. Loh. Kita perbanyak dong ruang kelas 3, nggak usah ada ruang VIP. Terlalu besar gitu loh. Orang kaya mana mau berobati kita, Pak? Saya sakit, saya bilang, saya panggil dokter datang ke rumah. Masa saya mesti ke rumah sakit? Saya bisa bayar dia datang, saya bisa jemput dia datang. Kalau sekarat, saya sewa pesawat datang jemput saya, Pak. Bayar itu bandara, buka lampu, saya bilang. Jadi nggak bisa. Nah sekarang bagaimana dokter yang hebat-hebat di Jakarta mau pulang ke kampung praktek? Seminggu atau 2 minggu. Siangnya dia cuti, karena pasiennya sedikit. Dia bisa ke resort, ke pantai gitu kan. Nah, kita gaji 100 juta misalnya dia untuk seminggu atau 2 minggu. Nah, uang ini bisa dapat dari mana? Kalau asuransi ini jalan. Jadi dokter-dokter hebat di Jakarta, kita suruh praktek di kampung kita. Bayangkan Pak, punya ahli bedah, ahli jantung, ahli mata, semua dokter praktek. Dan mereka refreshing. Bawa keluarganya bisa. Habis itu 2 minggu dia pulang ke Jakarta praktek. Nah, kita bisa lakukan. Asal ada itu dibayarin semua oleh dari APBD? Iya. Baik. Jadi, ini akhirnya cukup berhasil. Tapi sebelum Anda berhenti Bung Ahok menjadi bupati, Anda terpilih itu kan kantong-kantong adalah kantong yang penduduknya Muslim gitu banyak. Anda mengatakan ada satu ibu aja. Bagaimana Anda bisa mendapatkan mayoritas suara sampai bisa secara general bisa menjadi terpilih sebagai bupati? Bagaimana orang Muslim ternyata percaya kepada Anda yang saya seorang kira keturunan ini memang beragama ada lain? jasa ayah saya jelas ya. Jadi mereka udah mengenal ayah saya. Ayah saya itu dari dulu kalau bantu bangun masjid itu selalu bantu. Karena dia dari kampung kan. Nah tapi setelah saya pulang, orang rakyat kan nggak bodoh juga. Angkatannya kan sudah banyak meninggal. Mereka tahu saya anaknya ini. Tapi begitu lihat sifat saya beda, tentu dia tidak mau pilih. Ternyata mereka juga lihat sifat saya, mereka katakan saya mirip ayah saya gitu. Dari kita, terus saya jadi DPRD. Saya untung tuh 7 bulan di DPRD. Saya tidak pernah istilahnya pakai uang SPPD aspal gitu kan. Tapi untuk jalan-jalan gitu loh. Oh saya nggak pernah mau. Dan saya selalu ngantor. Itu yang saya katakan. Saya bisa terpilih secara politik. Selalu masuk kantor di DPRD? Masuk. Sampai sore saya orang datang saya tungguin. Nah kenapa yang lain suka kabur? Karena mungkin waktu jadi DPRD-nya itu ada sedikit tidak mendidik berdemokrasi. Kalau saya, orang mau minta uang sama saya, pilih saya nggak usah pilih. Ya kalau minta uang saya nggak usah pilih. Anda pilih aja mau kasih uang. Kalau Anda mau pilih, tidak mau sudah. Nah ketika saya jadi dewan, jadi Bapak bisa bayangkan nggak? Saya jadi dewan yang paling anteng sekarang. Semua orang datang oke saja, karena semua orang tahu nih dewan nggak bisa dimintain duit gitu loh. Nah tentu setelah saya jadi dewan, saya kan punya uang nih dari APBD. Bayangkan saya dikasih uang sewa rumah sendiri, misalkan lucu nih Pak. Kan kita ada tunjangan sewa rumah kan? Ya. Rumah sendiri yang disewa? Ya rumah saya itu sewa kan. Saya nggak mau ambil kan diributin. Udah, dia pakai uang ini saya serahkan ke masjid-masjid. Yang tadinya buat sewa yuk punya rumah sendiri? Iya, saya kasih ke masjid-masjid dong. Ya mana masjid yang mau bangun, saya perhatikan uang tiap bulan saya salurkan. Nah terus orang mau datang, misalnya orang mau berobat, naik ke DPRD jauh. DPRD kan di tempat kota baru dibangun gitu kan. Ya bantulah bensin 1.000, 2.000, 5.000. Oh mereka jadi happy. Mereka waktu itu bilang. Nah, terus demo. Orang demo semua anggota yang lain kebanyakan sudah mulai menghindar sampai malam nggak tahan. Oh saya enggak, saya panggil ya bang bakso, bikin roti apa kasih mereka makan. Yang demo. Saya tungguin. Nah pada waktu itu kita tidak berpikir bisa jadi bupati Pak. Memang rakyat mengatakan, Bapak jadi bupati aja Pak. Aku nenek lu jadi bupati. Udah lu tahu ini DPRD yang pilih. Ya gitu kan. Iya ya Pak katanya. DPRD kalau gitu tunggu 2009 katanya. 2009 sorry aja udah kelamaan. Aku cekik loh gitu. Nah saya bilang begitu. Misalnya contoh, ini yang menarik Pak. Ada satu masjid. Kalau kita cerita bisa kepilih Pak ya. Karena niatnya itu nggak berkuasa itu tadi Pak. Saya kan dikerjain Pak. Karena dianggap kafir lah. Ikut babi. Itu biasa itu. Banyak oknum elit kita ini pengecut saya bilang.
Berani itu bukan tanding program, tanding soal primordial. Jadi rakyat yang agak sedikit nggak gitu ngerti terpengaruh. Ada satu masjid, ini dijanjikan direhab dibangun dari tahun 99. Dijanjikan 5 juta. Sampai 2004 nggak dikasih uang. Dia datang ke saya, teman saya itu, Pak, bantu Pak, boleh saya kasih kamu 500 ribu. Kamu bilang sama itu partai, yang si babi aja si kafir sudah kasih 500 ribu nih. Kamu gimana sekarang nih? Kasarnya begitu kan. Langsung 5 juta dia kasih. Kasih, ini teman-teman kan orang kampung kan teman juga semua. Baik, dia bilang, sorry ya bos, 5 juta dikasih bos. Jadi kita tidak pilih dia kembali bos, nggak pilih partainya bos. Udah DPRD. Kalau itu duit saya balikin dong, 500 ribu. Wah udah kepakai bos, ya udah nggak apa-apa lah. Pokoknya selama masjid ini dipakai, hitung ya pahala ke saya nih, saya bilang. Saya kan sekolah Islam kan, saya ngerti ajaran. Itu sekolah Islam? Saya SD sampai SMP Islam, karena daerah juga nggak ada pilihan. Bisa? Kalimat syahadat? Ya kalau cuma ngucap mulut sih bisa aja. Kalau cuma asyhadu anna ilaha illallah kayak gitu sih, kita sih oke-oke aja karena kita belajar ya. Nah ini kita belajar seperti ini. Lalu apa dijanjikan akan kasih 25 juta kalau menang. Jadi percaya ini orang kampung. Begitu selesai nggak dikasih. Jadi ini masjid udah mau lebaran terbengkalai ini. Saya lewat terus, saya mereka nggak tahan cari saya. Saya boleh malam saya datang ke rumah kalian. Itu saya datang. Agak terlambat, karena banyak tamu kan. Di DPRD open house, banyak tamu. Saya datang, waduh Pak, kami kira habis sholat Isya kita tunggu-tunggu, udah jam 8 tuh Pak nggak datang lagi. Jangan masih dendam sama kami gitu loh. Saya bilang, kalau ngikutin saya, aku taikin kalian semua, aku bilang. Aku benci udah sama kalian gitu. Udah saya ajarin, dibohongin, nggak percaya. Ya kita udah tahu katanya. Udah tenang aja, nanti pemilihan bupati pasti kasih kalian kok. Mana bisa Pak, pilih bupati lewat DPRD, mana mau tahu kita lagi katanya. Sekarang udahlah Pak, kita lupakan itu Pak. Sekarang Bapak bantu kami Pak gimana. Oke, mana petanya keluarkan, saya lihat. Kenapa keramiknya cuma 200 kotak? Oh kita cuma lantai, nggak bisa. Kalau lantai kamu, misalnya saya kasih bicara dengan mereka ya. Lantai kan Anda tutup dengan karpet. Yang dibutuhkan keramik itu dinding Anda, saya bilang. Karena orang sholat itu nyandar. Nah saya mau dinding itu dikeramikkan. Anda jangan plester dulu, dipotong bawah jadi bisa pas. Kalau Anda keluar nanti debu. Saya sampai ngajarin begitu, Anda harus pas. Nah kenapa saya ngerti, saya bilang, saya majelis gereja, saya ketua majelis gereja, sering bangun gereja. Nah oke, kalian punya uang berapa? Anda mau berapa bulan bangun ini rehab ini masjid? 6 bulan, oke. Kalau 6 bulan, ya mau sumbang berapa? 5.000. Rokok kamu Jisamsu, jita kamu bilang. Kamu rokok sehari Jisamsu, sumbang masjid kamu yang mau pakai loh. Aku sih gak sholat di sini loh, saya bilang. Saya di gereja loh, sorry aja saya bilang. Ini kan gimana? Ya oke. Nah saya sempat gak mau bantu mereka, saya keki itu, saya tahu rasa gitu. Tapi saya tiap hari lewat, kalau ke luar kota, ke kebun bapak saya itu, saya lewat masjid itu, saya juga gak enak ya, ini masjid kok berantakan gitu, habis direhab gitu. Mereka berani buka karena sudah ada janji uang. Ya udah kalau gitu saya bantu deh. Nah saya pada waktu itu berpikir mau jadi bupati, gak mungkin juga. Saya bilang sama mereka, saya bantu kamu ini urusan saya sama Tuhan lah, udah. Bukan urusan sama kalian. 2009 saya juga gak mau masuk politik lagi, saya bilang. Saya gitu-gituin ya. Karena saya cuma berpikir saya sudah berbuat kepada kalian, kalau kalian tidak mau ya sudah. Akhirnya mereka sudah baik. Nah ini yang terjadi Pak. Sama juga waktu saya kampanye. Ada bilang, Pak ini atap sumbangan dari yang warna ini partai, ini yang semen sumbangan warna ini. Bapak sumbang apa? Saya bilang kalau saya sumbang Anda, bagaimana suaranya? Oh kita atur Pak, gampang. Kurang ajar kan ini? Kalau itu salah, saya nggak mau pilih. Wah dia ngamuk, kita nggak mau dia ngamuk. Awas Bapak, kita nggak mau pilih Bapak. Nggak usah pilih. Bapak 0 di sini, biarin 0. Saya tetap orang kaya kok. Lu orang miskin tetap lu, saya bilang. Wah ngamuk sama saya. Kalau surau ini atau musola ini nggak selesai setelah pemilu, yuk cari saya bilang. Soal saya mau bantu atau tidak, ini urusan saya sama Tuhan. Saya lagi cek, pas nurani saya lagi kena, lagi takut sama dia, aku bantu nih. Kalau lagi nggak kena, gue kasih lo. Akhirnya 0 kan. Makanya kita hancur 0 waktu itu. Jadi sebetulnya itu mungkin faktor-faktor untuk itu menjadi itu adalah kita kejujuran, keterus terangan, tidak usah berbelit-belit ya sama masyarakat. Saya kira gitu ya. Saya kira masyarakat itu, orang tanya sama saya, kok kamu nyali, kamu berani bener ya? Kumpulin 1.000 orang, kamu ngomong. Itu kan istilahnya udah free fall ini kamu nih. Kamu nekat bener, gak ada persiapan ngomong sama rakyat. Saya bilang sederhana ngomong sama rakyat. Yang penting kamu tune in otak nuranimu sama mulutmu sama aja.
Kalau kamu udah tunin itu, kamu ngomong apapun oke. Paling kamu kedapatan goblok aja sih bilang. Terus yang kedua yang bahaya, kalau nyinggung orang kamu dituntut aja, hati-hati aja. Itu aja hati-hati saya bilang. Jadi keterbukaan itu akan membuka hati rakyat dan kita tidak perlu menjanjikan uang, tidak apa, karena rakyat mempunyai nurani. Itu yang saya yakinkan. Tapi tentu tidak semua rakyat. Kita katakan ada oknum pejabat, saya juga katakan ada oknum rakyat. Saya bisa kita lihat, misalnya kita lihat verifikasi. Saya ini termasuk orang yang pengalaman setelah reformasi, saya katakan, bukan menguji diri sendiri. Saya pernah ikut verifikasi partai baru tahun 2003, saya jadi ketua partai kan. Ya udah verifikasi. Kenapa verifikasi faktual suka gagal partai-partai politik? Saya tidak mengatakan ada yang nekat palsukan, tapi umumnya kan tidak ada yang mau palsukan kan, pasti tulus. Ternyata ada sebagian oknum rakyat kita tuh meres kita juga. Dia waktu namanya dimasukkan untuk diverifikasi dari KPUD, dia malamnya datang kepada kita, nodong kita uang sama perahu. Saya dimintain perahu waktu itu. Kalau tidak mau kita akan kembalikan ini semua kartu. Besok pagi ketua KPUD telepon saya. Apa yang mau diverifikasi bos? Kartunya dibalikin. Depan saya sudah dibalikin. Saya bilang biarin, gak usah verifikasi. Bilang gak lulus, kan masih ada perbaikan 3 hari. Baru saya ganti. Ya saya pengalaman. Ada satu dusun, dia pasang bendera kita. Pak Ahok, sewaktu bupati, sebelum kita masuk, kenapa berhenti jadi bupati? Menurut Anda 16 bulan apa yang Anda capai? Yang paling penting? Yang paling penting, saya sudah membangun satu sistem. Saya telah membuat suatu RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang secara undang-undang dikatakan sesuai dengan visi misi program bupati terpilih. Nah, saya waktu mau masuk ini, visi saya sudah bikin sangat baik, misi, kebijakan, strategi, program saya bikin. Dalam 16 bulan? Enggak, waktu buku visi misi saya. Sehingga begitu dijadikan Perda, semua adalah visi misi saya. Dia nggak bisa rubah. Visi saya pertama adalah menghasilkan SDM yang tangguh dengan SDA yang ada. SDM yang tangguh, bagaimana mengukurnya? Saya bilang saya tidak mau visi-visi sebagai pejabat daerah lain yang nggak bisa diukur. Menjadikan kota atau kabupaten ini alam, damai. Jadi bisa diukur dengan apa? Dengan indeks pembangunan manusia. Jadi setiap tahun visi saya bisa diukur. Tapi orang kan yang penting perut. Betul. IPM ini sudah menyangkut perut, Pak. Jadi IPM yang dinilai ada 3 faktor. Berapa lama seseorang bisa hidup, berapa lama orang nikmatin pendidikan, berapa besar daya beli orang. Jadi pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak mencerminkan kesejahteraan daerah itu loh, Pak. Kalau perusahaannya yang maju, Bapak bangun satu bandara di daerah itu, dia bilang pertumbuhan ekonomi tinggi, Pak. Bangun mall. Padahal rakyat miskin. Jadi yang harus kita ukur adalah IPM gitu, Pak. IPM yaitu Indeks Human Development Index, Pak. Nah itu yang kita harus ukur sebetulnya. Kita jelas sebentar. Mirsa, kita masih bersama dengan Pak Ahok, panggilan akrabnya, mantan Bupati Belitung Timur. Dan apabila Anda terlambat mengikuti acara ini, Anda dapat juga ke www.qchannel.tv/impact dan Anda bisa mengklik di YouTube. Anda dapat mengikuti wawancara kita dengan Bung Ahok ini dari pertama sampai terakhir. Bung Ahok, nama resminya adalah Basuki Cahayapurnama. Atau ke www.gonta.com/impact dan di situ Anda dapat mengklik YouTube untuk melihat juga wawancara kita secara utuh dan secara keseluruhan. Anda juga dapat mengirimkan pesan pada 08998 123456 dengan pesan 036 spasi kemudian pesan. Jangan lupa di dalam pesan Anda 036 spasi kemudian pesan Anda. Dan kita akan teruskan bagian terakhir kita bersama dengan Bung Ahok. Kita masih ada kira-kira 3 menit. Aspirasi daripada seorang Basuki Cahayapurnama. Mau jadi apa? Mau melihat apa negeri kita ini? Saya mau melihat ada orang-orang yang idealis. Kita punya 3 menit. Ya, idealis, para aktivis ini. Mari masuk ke DPRD tahun 2009. Karena ini jalur yang terbaik. Kita nggak usah teriak-teriak di luar. Ini sudah satu sistem. Mari jadilah anggota DPRD di tingkat 2. Mungkin hanya 500 orang memilih Anda telah dapat kursi DPRD. Tapi begitu di dalam, mari kita tunjukkan kita berbeda. Bayangkan kalau saya baru lulus sarjana, kerja sama orang, sama Pak Peter, paling 2 juta, 3 juta gajinya, Pak. Baru masuk, 5 tahun, nggak mungkin jadi direktur, Pak. Tapi kalau saya jadi DPRD, tunjangan macam-macam bisa 10 juta, 11 juta. Harusnya saya kan lebih baik. Terus kalau saya jujur, saya berhenti. Pak Peter sebagai pengusaha kenal saya. Saya tidak jadi anggota dewan pun akan diajak jadi direktur, Pak. Karena sudah tahu, ada kesempatan yang tidak mau nyikat kok.
apalagi di perusahaan, dikasih gaji yang cukup. Nah, saya harapkan anak-anak muda ini seluruh Indonesia 2009 muncul, Pak. Untuk menjadi Anda DPRD. mengharapkan orang-orang muda memimpin Indonesia di masa yang akan datang? Ya memang bukan soal muda nggak muda. Bung Karno pimpin Indonesia umur 44 tahun, Rusia 43 tahun. Coba lihat Sultan Syahrir 36 tahun kalau nggak salah jadi Perdana Menteri. Kita mundur Pak kali ini Pak sebetulnya Pak. Kita ada lost generasi. Ada satu generasi yang lost. Orang jadi apatis. Nah ini harus kita dorong. Munculnya lewat mana? Kalau Pak Ahok yang jadi presiden anak muda, saya nggak ada kesempatan lagi dong yang umurnya udah uzur begini. Ya jadi penasehat dong Pak. Kira begitu. Saya kira gitu. Karena mempunyai pengalaman, kita jadi penasehat. Iya. Yang muda biar bekerja. Ya, yang jelas jangan anak muda ini masuk, orang tua punya kehilafan, kesalahan dikorek-korek untuk mencari popularitas depan rakyat. Itu yang nggak betul. Itu namanya kualat, saya bilang gitu loh. Kualat nanti saya bilang. Terakhir, Anda pada saat ini, adik Anda sekarang lagi mencalonkan diri untuk jadi wali kota. Iya, yang wali perempuan. kota di mana? Pangkal Pinang. Hari ini bakal pemilihannya. Dia mau menjadi wali kota, mau mencoba lagi seperti Bung Ahok. Memang di dalam keluarga ini ingin membangun masyarakat yang makmur, masyarakat yang baik. Iya, saya kira gini. Tadi dia juga tidak mau. Tapi melihat kondisi sana, terus rakyat dijolimin segala macam, dia bangkit. Makanya saya katakan pada teman-teman saya, mereka bilang, adik kamu lagi dong jadi bupati. Saya bilang, selama Anda jadi pejabat dengan baik, kami tidak akan pernah keluar melawan. Karena kami juga tahu nikmatin hidup kok. Masih mau jadi gubernur? Sekarang, saya kira kalau mau ikutin sekarang, kalau mau ikutin AFTA 2015, Pak, kalau mau saya pengen jadi presiden, Pak, sebetulnya, Pak. Cuma nggak mungkin gitu loh. Terima kasih, Pak. Baik, Pak, saya pikir kalau kita banyak orang seperti Anda, saya pikir negara kita akan makmur dan maju. Masyarakat akan makmur, kesehatan akan terjamin, sekolah bisa gratis? Wah, kita free, Pak. Sampai kuliah yang terbaik kita kirim ke Itu Jawa Barat sekarang katanya nggak jadi free, tapi pada waktu mereka kampanye free. Jadi banyak orang yang pada waktu kampanye menjanjikan, pada akhirnya nggak. Akhirnya itu juga masalah. Anda memenuhi janji pada waktu jadi bupati. Karena saya berani memotong perjalanan dinas saya. Termasuk uang makan bupati, saya potong. Baik, terima kasih. Sekali lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, pemirsa, demikianlah pertemuan kita dengan Bung Ahok, Basuki Cahaya Purnama. Dan tentunya buat saya sesuatu yang sangat terkesan. Orang muda perlu dimajukan. Orang muda adalah tunas-tunas bangsa kita, masih bertenaga, masih kuat untuk memimpin negara. Feodalisme, orang tua hanya yang dapat memimpin negara, mungkin itu merupakan satu hal yang dihembus-hembuskan. Tapi ya, marilah kita berharap bahwa negara kita dapat maju dipimpin oleh orang-orang muda. Saya Peter Gonta, terima kasih, sampai bertemu di kesempatan yang berikutnya.